Hai, minasan, ohayou gozaimasu. Oke, welcome to my channel ya. Welcome to Beli Dewa Channel dan channel yang selalu ngebahas tentang bahasa Jepang ya. Pada pertemuan kali ini, gue pengen mengajak kalian untuk belajar dan mengenal beberapa kosakata yang sangat penting atau sangat perlu kalian tahu atau ketahui atau kalian hafalkan sebelum berangkat ke Jepang, baik itu untuk magang, untuk bekerja, untuk sekolah. Karena ini sangat penting dan kosakata ini sangat sering digunakan di perusahaan-perusahaan Jepang. Nah, apa saja itu? Jadi langsung saja kita check it out. Langsung saja kita bahas satu persatu. Tapi sebelum kita lanjut, bantuannya untuk subscribe, like, share, dan komen di kolom komen. Oke? Oke, langsung saja kita bahas satu per satu. Oke, yang pertama itu ada kyuryo. Kyuryo. Kyuryo itu artinya gaji ya, gaji. Jadi contoh kalimatnya adalah kyuryo wa ikura desu ka? Kyuryo wa ikura desu ka? Gajinya berapa? Gajinya berapa? Kemudian yang kedua itu ada kyuryo-bi. Cuma ditambahkan bi saja ya. Kyuryo-bi artinya hari gajian ya, hari gajian. Jadi contoh kalimatnya adalah kyuryo-bi wa itsu desu ka? Kyuryo-bi wa itsu desu ka? Asta desu. Bisa juga dan seperti itu. Terus yang berikutnya itu ada teate. Teate yang artinya tunjangan. Teate yang artinya tunjangan. Kono kaisha wa teate ga okute ii kaisha desu. Kono kaisha wa teate ga okute ii kaisha desu. Jadi perusahaan ini tunjangannya banyak. Jadi perusahaan yang bagus atau perusahaan yang bisa dibilang bagus ya, karena tunjangannya banyak. Mungkin itu tunjangan apartemen, tunjangan dan sebagainya. Terus yang berikutnya ada, ini mungkin dibenci, agak sedikit tidak disukai ya. Itu ada zeiking. Zeiking yang artinya pajak. Pajak ya, jadi di Jepang itu ada namanya zeiking, pajak. Apapun nanti akan kena pajak. Kalian belanja pun kena pajak, kalian bekerja dapat gaji itu pun kena pajak. Jadi misalkan, oke, contoh kalimatnya adalah Nihon no zeiking wa takai desu. Nihon no zeiking wa takai desu. Jadi pajak Jepang sangat mahal atau pajak di Jepang mahal, saya bilang seperti itu ya. Terus ada shucho. Shucho yang artinya tugas keluar kota. Oke, contoh kalimatnya adalah Raigetsu Osaka ni shucho shimasu. Raigetsu Osaka ni shucho shimasu. Jadi bulan depan akan tugas keluar kota atau tugas ke Osaka. Mungkin kalian sekarang misalkan kerjanya di Tokyo. Nah, itu nanti ada penugasan keluar kota, itu yang disebut dengan shucho. Shucho. Terus yang berikutnya yang sering digunakan itu adalah ada yang disebut dengan UQ. UQ atau Kyuka. Kyuka yang artinya cuti. Cuti ya. Jadi contoh kalimatnya, sumimasen, UQ o toritai desu ga, dou sureba ii desu ka? UQ o toritai desu ga, dou sureba ii desu ka? Maaf, permisi, saya ingin mengambil cuti. Apa yang harus saya lakukan? Misalkan kalian di situ kan dimanapun ya, saya pikir kalau misalkan mau mengambil cuti itu pasti ada prosedurnya. Baik kalian harus mengisi formulir atau meminta izin pada atasan dan sebagainya. Itu semua harus ada itu pasti ada prosedur atau step by stepnya gitu. Terus yang berikutnya ada, ini yang nggak disukain sama orang Jepang ya, chikoku. Chikoku yang artinya telat atau terlambat ya. 1 menit kalian telat pun itu juga disebut chikoku. Jadi jangan chikoku shinai de kudasai. Chikoku shinai de kudasai. Jadi tolong jangan telat. Chikoku shinai de kudasai. Jangan telat ya. Terus yang berikutnya ada, nah ini yang disukai biasanya, zangyo. Zangyo. Zangyo yang artinya lembur. Lembur. Contoh kalimatnya adalah sumimasen, kyou mo zangyo ga arimasu ka? Kyou mo zangyo ga arimasu ka? Jadi kalau kalian suka lembur, kalian nanya ke atasan, apakah hari ini juga ada lembur? Apakah hari ini juga ada lembur? Kyou mo zangyo ga arimasu ka? Seperti itu contohnya ya. Terus yang berikutnya ada QK.
kyuke yang artinya istirahat. Istirahat. Jadi di Jepang itu nanti ada kyuke ya. Jadi kalian bekerja itu tidak non-stop juga kerjanya, nanti ada beberapa kyuke atau jam-jam istirahat ya. Jadi misalkan kyuke jikan desu kara yasundé mo ii desu ka? Mo kyuke jikan desu kara yasundé mo ii desu ka? Maaf, karena ini sudah jam istirahat, apakah boleh istirahat? Seperti itu ya, boleh diterapkan nanti. Terus ada teji, teji yang artinya pulang tepat waktu. Dalam artian pulang tepat waktu ini, kalau misalkan kalian kerjanya dari jam 8 sampai jam 4, itu pulangnya pas jam 4. Nah, itu yang disebut dengan teji. Pulang. Contoh kalimatnya adalah kyou wa zangyou ga nai kara teji de kaite kudasai. Kyou wa zangyou ga nai kara teji de kaite kudasai. Karena hari ini tidak ada lembur, silakan pulang sesuai atau tepat waktu atau pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian berikutnya ada shuking. Shuking yang artinya masuk kerja. Shuking, masuk kerja. Contoh kalimatnya adalah Ashita wa 6 ji shuking desu. Ashita wa 6 ji shuking desu. Jadi besok masuk jam 6. Besok masuk jam 6 atau besok masuk kerja jam 6 ya. Terus yang berikutnya ada kimujikan. Kimujikan. Kimujikan itulah jam kerja. Jadi lamanya kalian bekerja itu yang disebut dengan kimujikan. Misalkan contohnya adalah kimujikan wa 8 ji kara 4 ji made desu. Kimujikan wa 8 ji kara 4 ji made desu. Kimujikan wa 8 ji kara 4 ji made desu. Jadi jam kerja saya atau jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4. Kemudian yang berikutnya itu ada kyujitsu. Kyujitsu yang artinya libur. Kyujitsu. Ashita wa kyujitsu desu. Ashita wa kyujitsu desu. Jadi besok hari libur. Besok hari libur ya. Kemudian itu ada berikutnya itu kyujitsu shuking. Kyujitsu shuking yang artinya kerja pada hari libur ya, atau masuk kerja pada hari libur. Jadi misalkan contoh kalimatnya adalah kyujitsu shuking ga kirai desu. Kemudian yang berikutnya ada shumatsu. Shumatsu yang artinya weekend. Weekend. Jadi shumatsu ni tomodachi ni aimasu. Shumatsu ni tomodachi ni aimasu. Jadi pada hari libur atau pada hari weekend saya akan menemui teman saya. Ya. Kemudian berikutnya ada seishain. Seishain. Seishain itu adalah karyawan tetap ya. Watashi wa seishain desu. Watashi wa seishain desu. Saya adalah karyawan tetap. Kemudian yang berikutnya ada keiyaku shain. Keiyaku shain. Keiyaku shain yang artinya karyawan kontrak. Watashi wa keiyaku shain desu. Watashi wa keiyaku shain desu. Saya adalah karyawan kontrak. Terus yang berikutnya itu contoh aktif. Terus yang berikutnya ada chore. Chore yang artinya briefing pagi. Jadi di perusahaan Jepang itu mungkin di Indonesia juga sama ya. Di perusahaan Jepang atau di pabrik-pabrik itu biasanya pagi-pagi itu ada yang disebut dengan chore atau briefing pagi. Jadi contoh kalimatnya adalah kono kaisha wa mayasa chore ga arimasu. Kono kaisha wa mayasa chore ga arimasu. Jadi perusahaan ini setiap pagi ada yang disebut dengan briefing pagi atau chore. Terus yang berikutnya ada rashu. Rashu yang artinya jam sibuk ya. Jadi di Jepang itu nanti ada jam-jam sibuk itu, baik itu dan misalkan pagi ya, pagi ketika orang berangkat kerja, berangkat sekolah, jadi kredit semua, kredit itu disebut dengan rashu. Rashu. Jadi contoh. Terus yang terakhir itu ada yang disebut dengan bonus. Bonus mungkin yang mungkin ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh orang Indonesia dan semua orang mungkin ya menunggu-nunggu ini yang disebut dengan bonus. Yang disebut dengan bonus. Bonus ini adalah bonus ya, bonus. Jadi ini bisa diterima mungkin setiap tahun sekali atau 2 kali gitu ya. Jadi contoh kalimatnya adalah bonus ga oi desu. Kotoshi no bonus ga oi desu.
Oke minasang, itulah tadi beberapa kosakata yang saya anggap penting ya, yang sangat penting dan memang benar-benar penting di saat kalian bekerja di Jepang atau magang di Jepang. Ini sangat penting karena ini bisa kalian gunakan untuk baik itu meminta izin untuk cuti, baik untuk menanyakan gajinya kapan dan seterusnya ya, karena ini akan sangat berfungsi atau sangat berguna. Jadi saya harapkan tolong hafalkan ini. Jadi nanti kalau kalian sudah ke Jepang, tidak perlu berpikir lagi ketika ingin menanyakan cuti gimana caranya, ketika untuk menanyakan TAT atau tunjangan apa saja, itu tidak tidak berpikir lagi karena sudah hafal ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat kalian. Dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komen ya. Jadi saya akan berusaha menjawab semua pertanyaan kalian semampu sensei ya. Dan tentunya saya juga manusia, punya kemampuan yang terbatas. Dan harapan saya, mari kita belajar bersama-sama di sini. Oke, bye-bye.